Jadi bayangin, aku aja yang udah tepat waktu dapatnya itu di 10.20, gimana lagi kalian yang nge-war-nya itu di jam berapa gitu. Looking for a lifeline, some way to get to cloud nine. Hai guys, kembali lagi dengan aku di sini, Venetia. Buat yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku ini dan komen-komen di bawah ya. Aku mau kasih tau kalian kalau aku seneng banget karena aku berhasil dapat tiket bola timnas lawan Bahrain. Ayo, siapa nih yang udah dapet juga, komen-komen di bawah ya. Nah, jadi aku udah posting di TikTok. Kalian bisa lihat di TikTok aku di sini. Nah, beberapa ada yang bilang, aku nggak tahu ya ini beneran apa enggak gitu. Mereka bilang kehabisan tiketnya, aduh nggak dapet tiket gitu kan. Aku nggak tahu juga apakah yang mereka maksud itu untuk upper atau untuk ace atau untuk apa gitu. Nah, yang jelas mereka nggak kedapatan tiket ya. Oke guys, jadi disclaimer dulu ya. Video ini aku buat 3 tema, yaitu yang pertama aku seneng-seneng karena aku dapet tiket timnas lawan Bahrain. Sebelumnya aku pernah nonton timnas juga di GBK, yaitu saat timnas lawan Philippines ya, dan itu saat Indonesia menang dan masuk kualifikasi round 3 ya, dan aku seneng banget sih. Dan yang kedua, aku mau jelasin cara-cara tips gimana caranya nge-war tiket. Dan yang ketiga, nanti aku pengen bahas orang-orang yang suka bilang aku FOMO gitu ya. Oke, kita lanjut tips ya. Oke, aku punya sedikit tips cara nge-war tiketnya. Oke, yang pertama kalian harus punya Garuda ID dulu ya. Itu yang pertama sekali, kalian harus punya Garuda ID. Jadi aku udah pernah daftar Garuda ID itu saat bulan 11. Aku kalau nggak salah itu Indonesia lawan Australia ya, atau Jepang gitu. Cuman aku nggak nonton, tapi aku ikut daftar aja ya udah, biar dapet merchandise-nya gitu loh guys. Aku punya. Nanti kalau nonton tanggal 25 aku bawa. Jadi kan dapat selempang, ada stiker dan lain-lain. Setelah itu kalian harus punya Livin by Mandiri. Nah, itu kebetulan aku nggak punya, jadi aku punya pakai orang lain. Dulu waktu Philippines sama timnas sih aku belinya melalui Garuda, apa ya, website Garuda yang ada book my show gitu. Dari linknya itu yang awalnya nggak punya akun Mandiri jadi punya gitu ya. Jadi kalian harus punya Garuda ID, lalu kalian harus punya Livin by Mandiri dulu. Terus yang ketiga, ini yang menurut aku ya, ini menurut aku banget. Jadi kalau aku nanya apa-apa pasti selalu ke dia. Jadi kalian bisa follow akunnya Bang Alpha ID di TikTok. Jadi dulu sebelum nonton timnas Filipina lawan Indonesia itu, aku nanya ke dia, Bang, apa aja yang boleh dibawa saat di GBK nonton, apa yang nggak boleh gitu kan. Terus gimana cara nge-war tiket gitu. Nah, jadi dia ngasih tahu, dan aku rasa dia ya cukup berpengalaman ya di dalam dunia hal seperti ini. Aku tahu banyak konten kreator bola seperti dia, tapi aku nggak tahu ketemunya sama Bang Alpha ini ya, lebih dekat ke audiensnya gitu. Nah, itu yang aku cari gitu. 2 hari sebelum war tiket ini aku udah rajin lah ya, udah rajin ngikuti, cari info-info gimana beli tiketnya, kapan. Itu aku dapat jawaban cara nge-war tiket. Nah, salah satunya ya, salah 1, salah 2, salah 3-nya. Tapi kalian bisa lebih lengkapnya bisa langsung ke Bang Alfanya sendiri, follow dia gitu. Nah, yang pertama, bener-bener ini saran dia aku ikutin. Bener-bener saran dia ini aku ikutin ya. Jadi yang pertama dia bilang itu kalian harus standby di 945, itu kalian harus standby bersama dengan Livin by Mandiri kalian. Nah, dan pastikan kalian udah punya Garuda ID dan jaringan kalian harus kuat ya guys. Karena beda tempat aja bisa beda jaringan loh guys. Jadi aku letakin di sini handphoneku berbeda dengan aku letakin di sini, sumpah. Di itu internet itu sangat menentukan ya guys. Nah, itu yang pertama, kalian harus stay di 945, internet kalian harus bagus ya. Jadi saat di Livin by Mandiri itu kan terus refresh. Nah, kebetulan aku di 957 di handphoneku itu udah kelihatan countdownnya 3 menit menuju pembukaan tiket. Setelah jam 10 teng, di situ aku langsung masuk antrian guys. Tau nggak, walaupun udah 10 teng gitu, aku dapat antrian berapa menit coba? Di situ sih dibilangnya 10.34 ya, 10.34, jadi setengah 11. Tapi di 10.15 atau 10.20 itu aku udah bisa beli tiketnya. Jadi bayangin, aku aja yang udah tepat waktu dapatnya itu di 10.20. Gimana lagi kalian yang nge-war-nya itu di jam berapa gitu. Oke lah, kalau kalian ngambilnya di VIP atau di East gitu masih banyak ya, karena harganya juga
lebih mahal. Tapi kalau untuk di upper gitu kalian harus buru-buruan, harus cepat-cepatan sama orang lain ya, karena harganya juga lebih terjangkau. Nah kebetulan aku ambil upper yang ini, tapi dulu Philippines lawan timnas itu aku ngambilnya di East kalau nggak salah, di bawah. Cuman menurut aku sama aja deh, karena kemarin aku dapetnya paling belakang kan, jadi aduh mending di atas lagi, kelihatan semua satu lapangan gitu kan. Oke, kali ini aku di upper. Agak bikin deg-degan ya gitu. Kadang dia ngeblank, sebenarnya nggak ngeblank sih, jadi layarnya itu cuman putih aja, cuman kelihatan garis-garis, bukan cepet refresh. Kalian jangan cepet nutup aplikasinya kalau lagi ngeblank gitu. Nah jadi kalian tunggu dulu, aku bilang sabar, terus aku pencet gini kan untuk memastikan layarnya berfungsi apa enggak gitu, jalan apa enggak. Terus mulai loading. Nah udah deh masuk. Ketika udah 10-20 itu aku masuk pembelian tiket untuk 2 orang. Selanjutnya aku udah nggak tahu nih yang keberapa, aku nggak catat juga, nanti aku catat di sini ya. Nah tips yang selanjutnya biar kalian dapat dan nggak keduluan sama orang lain gitu ya, kemungkinan tabrakannya sama orang gitu untuk posisi yang sama itu jauh. Jadi tipsnya adalah pilih yang kemungkinan tempat yang orang nggak banyak ambil gitu. Nah aku kan di upper nih, jadi kalau kalian yang upper bisa tahu itu ada gate 1 sampai gate 10 atau berapa gitu ya. Nah aku nggak ngambil yang di 1 guys, aku langsung scroll ke bawah ngambil yang di 8 atau 9. Jadi kemungkinan orang bakalan ngambilnya itu sedikit, karena kan masih awal ya, jadi awal itu kan masih sedikit yang login, masih banyak yang nunggu. Kemungkinan orang karena tergesa-gesa gitu pasti bakal ngambilnya yang 1 apa yang 2 apa yang 3. Jadi kalian harus ngambil yang row-nya itu, yang gate-nya itu yang ke bawah dulu gitu. Oke, itu triknya kalau aku ya, Nah terus ya udah kayak biasa, udah pilih row-nya, pilih gate-nya, udah kalian bayar. Kebetulan aku bayarnya juga pakai Mandiri biar cepat. Nah itu juga penting, kalian harus isi saldo Mandiri kalian biar lebih cepat ya, jangan pakai pembayaran lain, nggak usah. Jadi pakainya itu pakai via Mandirinya langsung, oke? Nah setelah itu pelan-pelan aja, yang digunain cuma nama sama ID kalian. Nah untuk ID-nya itu kalian udah copy dulu ya, maksudnya copy paste gitu loh guys. Aku kemarin copy paste ID aku di WA, jadi itu lebih gampang aku bukanya dan aku pastinya ke akun Livin aku. Terus selanjutnya udah bayar, nggak dimintain KTP lagi. Kalau dulu kan yang Indonesia vs Philippines itu mesti KTP ya, jadi lebih repot dan lebih lama. Cuma nanti diminta email kamu, pastikan jangan salah emailnya ya, biar informasinya juga langsung kamu dapat dan kamu dapat notifikasinya dari Norplay-nya atau dari Livin-nya gitu. Nah ya udah, setelah itu kamu bayar. Setelah selesai membayar itu aku langsung cek Gmail, biasanya kan ada pemberitahuan sama kayak Philippines kemarin. Aku dapat notif dari Norplay, tanda bukti kita udah berhasil beli tiketnya. Nah cuman bedanya sama yang kemarin itu apa? Ini yang sekarang ini tiketnya nggak langsung muncul guys, tapi katanya di sini tiketnya muncul di tanggal 24 Maret. Dan aku nunggu sampai tanggal 24 Maret, yang penting aku udah dapat notifikasinya ini dulu untuk konfirmasi bahwa aku sudah beli tiketnya dan aku sudah dapat salah satu tempat duduk di upper itu ya. Oke, itu aja guys tipsnya. Sederhana sih, tapi kalian harus butuh niat dan butuh skill. Skill kesabaran sangat penting guys. Oke ya, pembahasan selanjutnya aku nggak tahu kalian bakalan dengerin aku sampai akhir ya. Oke, banyak yang bilang aku FOMO guys. Banyak yang bilang aku sukanya karena lihat Rafael aja, lihat Nathan aja, lihat Marcelino aja, gitu. Jadi banyak yang bilang gitu ya. Dan sebenarnya yang terjadi adalah betul. Betul, karena saya melihat mereka. Jadi apa masalahnya dengan Anda gitu? Kenapa aku bilang it's okay jadi orang FOMO? Karena kamu gak bakalan tahu. Bermula dari FOMO, kamu bakalan gila-gilaan dengan bola, kamu bakalan secinta itu sama bola, bisa jadi kan. Jadi support orang-orang FOMO guys, support. Pertama kali nonton timnas itu di U22 apa U20 gitu, di bulan 3 tahun lalu 2024. Dan itu karena Sintayong, bukan karena apa-apa. Karena dulu Sintayong terkenal banget ya rasa nasionalismenya sama Indonesia gitu dan lain-lain. Dan aku penasaran dan aku nonton. Nah jadi aku nonton itu pertama karena Sintayong, terus tiba-tiba lah Marcelino, Rafael dan lain-lain itu mencetak gol dan aku wah keren banget nih, aduh udah cakep gitu tapi mereka berbakat, aduh bangga banget jadi orang Indonesia punya atlet-atlet Indonesia seperti ini gitu kan. Nah dari situlah mulai aku ngikutin bola dari yang ada pertandingan bulan berapa itu ya. Nah terus tiba-tiba lah ini ada katanya timnas senior bakalan main lawan Philippines untuk
kualifikasi Piala Dunia 2006. Nah, aku mikirnya aku harus nonton guys. Dan singkat cerita aku bisa nonton lah ya yang Indonesia lawan Philippines, dan beruntungnya di situ menang guys. Jadi aku merasa bangga banget untuk pertama kalinya aku nonton bola dan Indonesia menang dan langsung masuk ke kualifikasi round 3 Piala Dunia. Aduh, senang banget sih, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Ini hati aku sudah memanas gitu saat Indonesia lawan Bahrain. Siapa sih yang ada nggak di sini yang masih menyimpan rasa yang membara saat Indonesia lawan Bahrain? Aduh, itu curang banget sih. Pemain-pemainnya aktor semua, bisa suka acting lah. Aduh, sekelas atlet cowok gitu loh. Masa sih gampang terguling-guling gitu? Belum lagi wasitnya yang kurang adil, terus waktunya yang dikorupsiin sama wasitnya. Aduh, aku marah. Aku salah satu netizen yang ngomen di postingan Pak Erik dan nge-DM Pak Erik, Pak, itu bapak harus protes ke FIFA atau ke AFC gitu. Sumpah aku gabut bener ya. Setelah dipikir-pikir, aduh ngapain sih gitu. Tapi itulah yang gue rasain karena saking keselnya guys. Karena permainan kita tuh udah bagus saat itu, permainan kita udah bagus, cuman kita itu dicurangin sama mereka. Jadi aku nggak terima. Nah, terus keinginan aku untuk nonton Bahrain lawan timnas itu makin membara ya. Oke, nanti kalau mainnya Indonesia aku bakal nonton. Nah, cuman datanglah pemecatan STY ini di awal bulan kemarin kan, di awal tahun kemarin. Aduh, aku udah sepakat sama diri aku sendiri nggak bakal nonton timnas lagi dan nggak mau tahu tentang timnas lagi. Dan aku akuin ternyata memang betul, aku FOMO guys. Karena aku ngerasa ini nggak adil buat STY. Dan ternyata setelah aku pelajari, ternyata itu hal yang wajar di dunia olahraga, di dunia sepak bola, antara pecat dan memecat gitu ya, walaupun ada konsekuensinya ya, baik pelatih ataupun pemain. Dan seminggu 2 minggu setelah itu aku mulai mengerti, oh permainannya gini, maksudnya gini gitu ya. Walaupun sekarang juga masih pengen sih STY tetap ngelatih, tapi ya udah, mungkin Pak Erick Thohir udah tahu yang terbaik buat Indonesia ya, jadi kita harus ngedukung aja. Jadi karena itu aku semangat banget untuk hadir di pertandingan timnas lawan Bahrain. Dan aku yakin Indonesia, walaupun siapapun pelatihnya, pemain nanti akan berganti, aku tetap mendukung Indonesia, mendukung timnas Indonesia sepenuh hati. Oke, jadi singkat cerita, iya awalnya aku FOMO, dan setelah itu aku mengenal pemainnya, aku kenal gimana permainan bolanya gitu, dan sampai menghantar aku untuk nonton liga-liga Eropa ya guys. Aku bisa tahu Manchester United, aku bisa tahu Barcelona, aku bisa tahu Haaland, aku bisa tahu El Ghazi, aku bisa tahu Manchester City gitu, dan lain-lain. Aku bisa tahu Wolf gitu, yang kemarin lawan siapa gitu. Nah, jadi yang ada Piala Eropa kalau nggak salah ya, sama ada yang ada Liga Inggris gitu. Jadi itu merupakan suatu kemajuan bagi aku, menurut aku ya, di bidang olahraga dan persepak bolaan ini. Oke, kita lanjut. Jadi apa yang salah dengan orang FOMO? Nggak ada yang salah guys, kalian dukung aja ya, karena nanti mereka akan sadar sendiri. Karena kami ini juga kan membantu perekonomian negara guys, mendukung timnas juga. Kami beli tiket, kami nonton mana nih, di link atau di mana. Jadi biarin aja, emang kenapa sih gitu. Siapa tahu karena FOMO jadi suka, jadi beneran suka gitu kayak aku. Nah, jadi untuk Sintayong itu aku udah ikhlas dan aku udah menerima, oh logikanya kayak gini nih, kenapa STY diganti. Jadi kita harus support aja. Aku nggak pro siapa-siapa ya guys, nggak pro yang sana, nggak pro yang sini. Cuman ya udah, mau apapun yang terjadi, yaudah kita tetap support timnas, kita tetap support pemain-pemainnya, memberikan arahan-arahan yang bagus, kritik yang tetap support. Dan aku sangat excited untuk timnas lawan Bahrain ini. Kenapa? Aduh, bener-bener aku masih nyimpen dendam sih sama Bahrain ya. Aku bener-bener pengen ngasih tahu Bahrain itu bahwa kita adalah negara yang adil, kita adalah negara yang suportif, menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi sportivitas gitu. Dan aku yakin pemain-pemain kita, karena apalagi udah bermain di Eropa gitu ya, di luar, lebih memiliki etos permainan yang profesional dan lebih bagus. Menurut aku mungkin kayak acting atau segala macam, kecuali Justin Hubner lah ya gitu. Pasti yang lain itu no drama-drama. Dan aku yakin 100%, ayo kita yakin guys, kita afirmasikan Indonesia bakal menang lawan Bahrain ya. Siapa setuju? Oke, kita harus tunjukin bahwa kita solid. Oke guys, aku nggak nyangka aku bisa selama ini cerita ke kalian, sekalian dokumentasi dan ajang curhat aku ya, untuk aku simpan di YouTube gitu. Awal pertama kali aku kenapa suka bola gitu ya. Nah, jadi guys, see you di tanggal 25 nanti, Indonesia versus Bahrain. Semoga tidak ada kekacauan, semoga aman, tentram.
ya kita tetap suportif juga sebagai supporter. Kita doakan Indonesia memiliki keberuntungan dan kemudahan saat lawan bahaya nanti, dijauhkan dari kecurangan-kecurangan dan ketidakadilan wasit ya. Oke guys, sampai jumpa di GBK ya, apalagi yang di upper gitu. Sampai jumpa, semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Oke, see you guys di next video.